Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, saya ingin mengerjakan tugas presentasi mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, yang diampu oleh Bapak Herpin Yogi Pradipta. Langsung saja, pada materinya yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam. Materi yang pertama, sempurna. Artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobalkan permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat dibenarkan dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat juga. Diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakter hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Lalu hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadi hukum Islam menjadi dogma yang kaku atau bentuk keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai dengan bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal berarti atau almi berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melengkapi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam ini tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah telah mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam Quran surat Al-Saba ayat 28. Kemudian ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah khusus untuk orang-orang Arab saja, namun berlaku seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Lalu dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Keadaan dinamis. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Lalu syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerima dengan ketetapan hati. Karena Islam
menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagai hukum Islam menunjuk pada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Adapun sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan, menyedikitkan tukfas. Ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Lalu sistematis. Sistematis bersifat artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dengan dan berhubungan di antara satu dengan yang lain secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu sama lain. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk orang makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Dengan demikian pula lembaganya pengadilan, dan dalam Islam tidak ada memberi hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Lalu hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagai sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya, hukum Islam bersifat tadabud dan takuli. Tadabudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa tabudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dan dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau itiraran secara terpaksa. Sedangkan takuli adalah sebaliknya, bersifat tabudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan umumnya untuk mendekati diri kepada Allah, yang ini beriman kepadanya, dan segala konsekuensi berupa ibadah yang mengandung sifat tadabudi murni, artinya maka ide dan konsep yang terkandung dalamnya tidak dapat didinar atau kauri makula al-makna atau supra rasional. Manusia harus menerima apa saja yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal ini berucaplah Umar radhiyallahu anhu, yang mana kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Bersifat taqawli, ya ini berbentuk dalam bidang muamalah. Taqawli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar maqawli al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bentuk nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat taqawli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Apabila terbelit-belit dalam membaca materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.